warahmatullahi wabarakatuh. 411244001. Dalam kesempatan ini, saya ingin memaparkan evaluasi dan perbandingan artikel ilmiah, persiapan artikel untuk publikasi jurnal terakreditasi, yaitu di mana dalam pemaparan ini akan membandingkan dua artikel, yaitu pertama adalah artikel Rancang Bangun Sistem Reservasi Ruang Rapat berbasis website, nulis Putri dan Amalia, tahun terbit 2022. Dengan artikel saya sendiri dengan judul Pengembangan Sistem Informasi Reservasi Volume berbasis web dengan metode SDLC, Waterfall menggunakan PHP Connector dan MySQL. Untuk mata kuliahnya penulisan karya ilmiah dengan dosen pengampu Dr. Henry Noveson, STMKOM. Untuk topik penelitiannya yaitu sistem reservasi ruang berbasis web membandingkan yaitu dengan membandingkan antara referensi jurnal dengan bahasan tentang ruang rapat, sedangkan dari tulisan saya yaitu membahas tentang sewa ballroom. Jadi kedua artikel ini membahas masalah yang sama secara umum, itu proses reservasi manual yang tidak efisien, dan solusinya adalah sebuah sistem yang berbasis website. Jadi untuk tujuan presentasi ini adalah yang pertama mengevaluasi struktur dan kualitas, penilaian kelengkapan struktur dan mutu isi artikel referensi. Kemudian yang kedua membandingkan artikel, yaitu membandingkan artikel referensi dengan artikel yang telah saya buat sendiri. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu menyusun rencana perbaikan, di mana akan merumuskan perbaikan dan target publikasi ke jurnal terakreditasi. Untuk profil artikel referensi yaitu judulnya Rancang Bangun Sistem Reservasi Ruang Rapat berbasis website. Penulisnya Nataya Aisyah Putri dan Amalia. Untuk afiliasinya Fakultas Vokasi Universitas Airlangga, Jurnal IKRED Teknologi volume 7 nomor 2 bulan Juli tahun 2023. Untuk ISSN-nya yaitu PIN ISN 2580 sampai 4308, sedangkan ISSN 2654 sampai 8046. Untuk objek penelitiannya yaitu Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dengan metode deskripsi kualitatif, wawancara, observasi, studi literatur, dan prototyping. Selanjutnya adalah analisis struktur artikel referensi. Dari judul dan abstrak sudah lengkap dengan bahasa dan juga ringkas. Untuk kata kunci ada 3 kata kunci. Kemudian dari pendahuluan ada latar belakang yang jelas dengan kutipan pendukung. Kemudian dilihat dari tinjauan pustaka sudah terpisah dan membahas 5 konsep kunci. Kemudian dari metodologi penelitian dijelaskan cukup rinci, dan dari hasil dan pembahasannya ada identifikasi aktor, yaitu use case diagram dan tampilan prototype. Terus dari kesimpulan dari artikel referensi ini itu ada namun singkat dan juga tanpa saran. Dan dari daftar pustaka terdapat 25 referensi. Kesimpulan dari analisis struktur artikel referensi ini yaitu struktur sudah lengkap dan runtut sesuai standar artikel ilmiah, namun tidak ada bagian saran setelah kesimpulan. Untuk analisis isi dan kualitas artikel referensi, kekuatan atau kelebihan dari artikel referensi ini adalah membahas tentang masalah nyata di instansi, yaitu di Dinas Kehutanan Jakarta Timur. Di Dinas Kehutanan Jawa Timur. Dijelaskan konkret dan didukung data wawancara. Untuk identifikasi aktor yaitu ada admin,
dan user, jelas dan konsisten dengan use case diagram. Kemudian kekuatan atau kelebihan lainnya yaitu prototype UI ditampilkan lengkap untuk tiap plan penggunanya. Kelemahan dari artikel referensi ini yaitu metode pengembangan sistem prototyping tidak dijelaskan tahapannya secara sistematis. Kemudian tidak ada pengujian sistem atau testing yang dilaporkan, baru sebatas rancangan atau prototype. Kemudian tidak ada pembahasan keamanan sistem. Dan selanjutnya adalah kesimpulan tidak memuat rekomendasi atau saran pengembangan lanjutan. Selanjutnya adalah profil artikel saya yang pertama yaitu dengan judul pengembangan sistem informasi reservasi Borlum berbasis web dengan metode SDLC waterfall menggunakan PHP, Coordinator, dan MySQL. Penulis Waluyo, afiliasi yaitu Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Dian Nusantara. Status artikel sendiri yaitu masih draft atau manuskrip, belum submit ke jurnal, statusnya masih format template. Untuk objek penelitian, reservasi ballroom studi kasusnya di Jakarta International Tower. Metode yang saya gunakan yaitu SDLC waterfall dengan 5 tahap. Yang pertama adalah tahap analisis, desain, implementasi, pengujian, dan terakhir adalah dokumentasi. Teknologi yang saya pakai yaitu menggunakan bahasa PHP dengan framework Coordinator, dengan database MySQL, kemudian Bootstrap, HTML5, CS5, dan juga JavaScript. Perbandingan artikel referensi dan artikel saya. Dari aspek objek studi, artikel referensi yaitu ruang rapat instansi pemerintahan, sedangkan objek studi dari artikel saya adalah tentang ballroom yaitu untuk acara event, pernikahan atau seminar. Kemudian dari aspek metodologi, artikel referensi yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif dan prototyping, sedangkan metode yang saya pakai adalah SDLC waterfall. Dari aspek kedalaman materi, jurnal artikel referensi tahapan kurang sistematis, sedangkan yang saya buat adalah tahapan jelas dan runtut 5 tahap yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian teknologi yang disebutkan tuh dari artikel referensi tidak spesifik, sedangkan di artikel saya sudah spesifik yaitu menjelaskan tentang bahasa pemrograman dan juga framework yang dipakai. Dari diagram perancangan di artikel referensi menggunakan use case diagram sudah ditampilkan di dalam artikel, sedangkan di saya sudah disebut di metode tapi belum divisualisasikan. Pengujian sistem di referensi artikel tidak ada, sedangkan di artikel saya ada, yaitu unit integration, security, dan juga testing. Terus di aspek fitur pembayaran di artikel referensi tidak dibahas, sedangkan di saya ada, yaitu modul pembayaran dan verifikasi. Perbandingan sistem lama dan versus baru dari artikel referensi tidak eksplisit dibahas, tapi di artikel saya ada di bagian khususnya poin 8. Kesimpulan dan saran singkat tanpa saran, sedangkan di artikel saya lebih rinci tapi tanpa saran yang eksplisit. Kelebihan artikel saya yang pertama adalah metode lebih sistematis yaitu menggunakan SDLC waterfall dengan 5 tahap yaitu analisis, perancangan, implementasi, pengujian, dan dokumentasi. Teknologi disebutkan secara eksplisit yaitu menggunakan framework PHP Coordinator, kemudian MySQL, dan juga Bootstrap. Untuk tujuannya meningkatkan reproducibility penelitian. Ada tahap pengujian yang pertama adalah unit testing, integration testing, kemudian keamanan, SQL injection, SS, CSRF, yang tidak dimiliki artikel referensi. Itu lebih lengkap yaitu modul pembayaran, verifikasi bukti transfer, dashboard admin, dengan laporan. Kemudian kelebihan artikel saya selanjutnya adalah ada perbandingan eksklusif sistem lama dan versus baru. Misalnya manfaat kuantitatif atau kualitatif. Menggunakan literatur terbaru yaitu 2023 sampai 2025 termasuk mengutip artikel referensi sebagai landasan teori. Kemudian adalah beberapa kekurangan artikel saya dibandingkan dengan artikel
artikel referensi. Untuk artikel saya masih berupa draft atau template. Bagian artikel info, received, dan received dan juga accepted belum diisi, menandakan belum disubmit secara resmi. Belum ada abstrak di bahasa yang formatnya dicek secara terpisah sesuai template jurnal target. Kemudian diagram perancangan seperti IRD, use case, flowchart, wireframe disebut tim metode tapi belum ditampilkan visualnya di hasil. Kemudian bagian kesimpulan belum memuat saran rekomendasi penelitian lanjutan. Beberapa referensi tampak belum konsisten formatnya, perlu dicek ulang sesuai gaya citasi jurnal target. Ucapan terima kasih sudah ada, namun kontribusi penulis atau jika multi penulis belum dicantumkan. Usulan perbaikan untuk artikel saya agar artikel memenuhi standar jurnal akreditasi. Untuk usulan perbaikan yang pertama adalah tambahkan visualisasi diagram IRD use case, flowchart, waveform pada bagian hasil dan pembahasan. Kemudian yang kedua, menambahkan bagian saran setelah kesimpulan berisi rekomendasi pengembangan lanjutan. Ketiga adalah lengkapi artikel info dan sesuaikan dengan template resmi jurnal target sebelum submit. Keempat, rapikan format citasi yang agar konsisten, gunakan referensi manager seperti Mendeley dan Zotero. Kelima, tambahkan bagian keterbatasan penelitian atau limitation untuk menunjukkan objektivitas. Keenam, perkuat tinjauan pustaka dengan lebih banyak state of the art penelitian sejenis. Kemudian yang ketujuh adalah uji similarity atau plagiarisme dengan menggunakan Turnitin dan sebagainya sebelum submit ke jurnal target. Kemudian untuk selanjutnya adalah penentuan jurnal target. Jurnal yang saya pilih adalah Pilar Nusa Mandiri, Journal of Computing and Information System dengan alamat website yaitu di journal.nusamandiri.ac.id. Alasan memilih jurnal ini adalah karena pertama terakreditasi Sinta 5, kemudian ruang lingkup sesuai dengan penelitian software engineering dan sistem informasi. Dan untuk alasan ketiga adalah menerima artikel pengembangan aplikasi web menggunakan framework seperti CodeNectar dan Laravel. Ruang lingkup atau scope jurnal Pilar Mandiri menerima artikel pada bidang informasi sistem, software engineering, designing information system, decision support system, artificial intelligence, data mining, kemudian dari pilar lainnya yaitu pada bidang database system. Untuk gaya citasinya yaitu Pilar Nusa Mandiri menggunakan IEEE citation style untuk biaya publikasi berdasarkan informasi yang tersedia, artikel processing charge sekitar 500.000 untuk artikel yang diterima. Selain itu, jurnal menerapkan proses double anonymous, peer review, dan rata-rata waktu dari submit hingga publikasi sekitar 12 minggu. Ketentuan similarity. Untuk Pilar Nusa Mandiri, Journal of Computing dan Information System, saya tidak menemukan aturan resmi yang menyebutkan batas maksimum similarity misalnya harus 20% atau 15%, kurang dari itu pada halaman author guidelines mereka. Yang disebutnya seharusnya adalah setiap artikel yang diterima akan dilakukan pengecekan similarity menggunakan Turnitin sebagai bagian dari proses publikasi. Kemudian artikel harus merupakan karya asli, belum pernah dipublikasikan, dan mengikuti template jurnal. Editor akan melakukan pengertian awal sebelum naskah dikirim ke reviewer. Dan pemaparan dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.